اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.
المسلمين واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسندنا المتصل إلى الإمام خاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدامنا معا بعلومه وبركاته ونفحاته ومداد كرامته في الدارين آمين. أحباب في الله وضيوفنا الأعزاء hadana Allah wa iyyakum ala huda wa taqwa. Terlanjutkan dengan kitab Jami' as-Saghir nomor hadis 11 hadis sahih diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "May yakun, siapa saja yang ada ia fi hajati akhihi, pada hajat saudaranya." Artinya orang yang menolong hajat orang lain. Yakunillahu fi hajatih, itu niscaya adalah Allah yang menolong pada hajatnya. Itu konsep kehidupan. Kalau kita menunaikan hajat kita mungkin sulit, maka caranya adalah kita bantu kawan menunaikan hajatnya. Kalau kita bantu kawan menunaikan hajatnya, maka Allah yang akan menunaikan hajat kita. Begitu juga dalam doa. Kalau kita berdoa untuk diri sendiri, mungkin susah untuk dikabulkan, karena syarat doa tidak cukup pada diri kita. Tapi kalau kita doakan saudara kita, maka malaikat akan mendoakan kita. Ternyata prinsip bermuamalah dengan Allah itu adalah berkorban baru menerima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah dulu baru minta tolong. Maka tidak ada bahasa kalau saya punya saya nanti kasih. Itu bahasa yang keluar pada konsep syariat. Nanti kalau saya punya saya bantu. Kalau saya punya saya akan menyumbang. Kalaulah saya kepada Allah, ya Rabb, beri saya uang sekian, saya mau membantu. Ya Allah, saya beri rezeki supaya saya mau taat. Ya Allah, beri saya kemudahan supaya saya mau berbuat baik. Ini tidak ada dalam rumus syariat. Rumus syariat adalah memberikan apa yang kita punya untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mau hajat ditunaikan oleh Allah, kita tunaikan hajat kawan. Walaupun hanya sekedar memindahkan pakaiannya dari kena air hujan, walaupun hanya sekedar nyuci nampan, bukan jadwal kita, cuma karena dia tidak sempat dan sebagainya, hanya sekedar membuka karpet, mau sholat. Nah, orang-orang yang mudah dengan tangan menunaikan hajat orang lain, maka Allah akan tunaikan hajat. Apa yang kita ingin dalam hidup, doakan kawan dengan hal yang sama.
Ya Allah, berikan kemudahan ke kawan saya itu susah kali dia hafal, maka Allah akan beri kemudahan kepada kita. Nah, hadis sahih, janji Nabi sudah pasti disetujui oleh Allah. Orang yang menunaikan hajat saudaranya, Allah yang akan menunaikan hajatnya. Nah, belajar malam ini sekalian untuk belajar besok pagi. Syaratnya nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang hilang fokus. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Minan munaquman sabab. Mina itu adalah tempat orang yang telah terdahulu dia. Mina adalah tempat orang yang telah terdahulu dia. Maksudnya siapa yang duluan ke Mina dan dia yang bertempat, nah itulah tempat itu dia. Dan Mina seluruhnya tempat mabit. Maka kita setelah berada di Arafah akan pergi ke Mina pada tanggal 10 Zulhijjah. Berangkat dari Arafah ba'da zuhur paling cepat. Lebih baik setelah maghrib. Nanti sholat maghribnya jamak takhir ke Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Besok paginya berangkat ke Mina. Wanita, anak-anak diberangkatkan malam itu juga. Lewat jam 12 ke Mina. Tapi bapak-bapak berangkat ke Mina setelah sholat subuh. Ini manasik yang sesuai dengan sunnah. Nah, maka seluruh jemaah haji akan mengantar jamrah pada tanggal 10 tersebut setelah sholat subuh. Tapi mengantar jamrah tanggal 11, 12, 13 itu setelah sholat zuhur. Setelah antum ketemu nanti yang mengantar jamrah subuh pagi-pagi tanggal 11, 12, 13, pastikan itu orang Indonesia. Itu pasti Indonesia. Turis tadi Indonesia. Tapi waktunya tidak tepat, nggak sah pelontaran kecuali ba'da zuhur. Lontar ba'da subuh itu adalah tanggal 10 Zulhijjah saja, hanya jamrah Aqabah saja. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Mautul faj'ah, mati tiba-tiba. Akhzatu as-safi, itu adalah hukuman kemurkaan Allah. As-safi itu artinya murka Allah. As-safi, tinggal. Oh iya, tinggal satu lembar. Munawaratul miskin, memberi sedekah kepada orang miskin, tapi mitatasu itu akan melindungi ia akan mati yang jelek. Su'ul khatimah, hadis sahih. Mitatasu, mati jelek. Su'ul khatimah itu bisa terhindar kalau munawaratul miskin, memberikan sedekah kepada fakir miskin. Dia pengemis, cocok dengan penampilannya, tanpa kita memperhitungkan benar atau tidak. Nah, kalau ada uang kecil kasih saja.
Nah, ya, punya 2.000, 5.000, nggak akan miskin gara-gara hasil 2.000. Nah, fadilahnya besar, menghindarkan diri daripada mati su'ul khatimah. Nah, begitu juga makanan yang datang bagi yang kawan sekamar itu kan fakir miskin semua. Fukara wal masakin. Nah, semua fukara wal masakin. Nah, cuma nekat saja dikali. Modal nekat. Sebetulnya statusnya fukara wal masakin. Jadi dengan niat memberi ke kawan, mentraktir kawan, bagi sepotong roti, bagi satu roti, bagi makanan, sepotong jagung, itu semua itu menjadi perkara yang sangat besar nanti di akhirat kelak, karena menyelamatkan kita daripada su'ul khatimah. Yang paling menakutkan itu su'ul khatimah. Karena dalam hadis sahih Nabi katakan, ada orang yang beramal dalam pandangan manusia amalan ahli surga. Hadis kemarin. Oke. Lalu itu terima. Jadi ada satu orang sahabat, ada satu orang yang ikut perang bersama sahabat. Kontribusinya dalam perang itu paling besar. Safnya paling terdepan, banyak membunuh orang kafir, semangat dalam perang. Nabi katakan, man ahabba ayyara ila ahli nar fanzur ila hal. Yang mau lihat ahli neraka, lihat orang itu. Sahabat kaget, ahli neraka bagaimana? Dia penuh semangat perangnya, Nabi bilang ahli neraka. Akhirnya satu orang sahabat ikuti laki-laki itu. Kenapa jadi ahli neraka padahal mujahid sekali? Ternyata dia luka dalam perang. Kemudian dia bunuh diri. Dia tancapkan pedangnya ke tanah, dia terungkup di atas pedang, tembus dari di bawah dada sampai ke punggung. Maka Nabi katakan, ada orang-orang yang dilihat oleh manusia amalan ahli surga, sebetulnya di ahli neraka. Jadi itu hadis. Ahli surga, sholat jemaah, tiap waktu ngaji siang malam, menghafal Quran, tahajud, wajib sholat seminggu. Nah, jalan kaki, sholat Jumat, baju putih, sorban putih. Itu hati-hati kalau juga ahli neraka. Jadi su'ul khatimah itu sangat membahayakan sekali. Ternyata modal untuk terhindar pada su'ul khatimah gak banyak, cuma ngasih orang miskin. Nabi bilang munawal, ngasih. Nabi gak kasih target berapa ngasihnya. Nah, dan kita banyak peluang untuk itu. Hanya sekedar membagi kecap, itu yang gak suka kecap. Hanya sekedar ngasih odol. Kalau nggak punya odol, minta odol kasih, pesan politik kasih, tiap hari ya, nggak ada masalah. Iya yang masalah, itu nggak ada masalah. Nah, kayak fadilahnya apa? Taki minta selamat daripada su'ul khatimah. Nah, kalau sudah mati lewat su'ul khatimah itu dah aman itu. Sekarang kita tidak ada yang aman. Walaupun menghafal Quran tidak ada yang aman. Bersisa 70.000 santrinya. Sebagian dari mereka ada yang berjalan di atas air, sebagian yang lagi bisa terbang. Terus yang bersisa. Tapi matinya su'ul khatimah. Nah, maka perlu doa
husnul khatimah dan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husna, jangan husnul khatimah. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, mimbari hadza, mimbar aku ini, bukan mimbar ini, mimbar Nabawi, ala turnatin, itu di atas sebuah lokasi, atas sebuah tempat, min tura'il jannah, dari tempat-tempat surga, dari sekian tempat-tempat surga. Jadi mimbar Nabi terletak di atas salah satu tempat di surga. Bahkan hadis yang lain yang dikatakan, ma baina qabri wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Antara kuburku dan mimbarku adalah salah satu taman surga. Maka di sebelah rawdah, nah itu taman surga. Maka orang akan masuk surga sebelumnya pasti masuk ke tamannya. Dan majelis ilmu juga taman surga, masjid juga taman surga. Maka orang yang sering bermain di taman suatu saat akan dipanggil ke dalam rumah. Di hari yang bermain di halaman seseorang, suatu saat pasti dipanggil oleh pemilik rumah. Siapa yang di hari bermain di halaman kita? Manggil nih, ada tangan. Tapi orang yang tidak pernah bermain di taman, dia tidak akan masuk ke rumah. Orang yang sering bermain di taman, dia akan masuk ke rumah. Maka orang-orang yang ada di taman-taman surga itu akan masuk surga. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, mana'ani, melarang akan aku, Rabbi, oleh Tuhanku, an azlima, bahwa aku menzolimi, mu'ahadan, akan kafir mu'ahad, wala ghairahu, dan tidak selainnya kafir mu'ahad. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang baginda Rasul untuk menyakiti, menzalimi kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang berjanji dengan Islam dalam masa yang ditentukan, atau orang kafir yang masuk ke negara Islam dengan jaminan keamanan. Maka ajaran Islam melarang siapa saja menyakiti turis kafir, nggak boleh kembali. Nah, itu bukan ajaran agama. Alasan mereka masuk ke sini tanpa menutup aurat itu karena izin pemerintah kita yang memberikan kepada mereka. Tapi setelah mereka dapat izin, mereka terlindungi, namanya mu'ahad, maka tidak boleh diganggu. Termasuk juga kafir zimmi. Bahkan Nabi mengancam, man adza zimmiyan faqad adzani, yang mengganggu kafir zimmi berarti mengganggu aku. Man azani faqad adzallah, yang ganggu aku berarti ganggu Allah. Kalau kafir saja haram dizalimi, kira-kira bagaimana dengan sesama muslim? Memakai sandal kawan tanpa izin itu menzalimi, sehingga dia masuk. Nah, merusak barang orang lain berarti menzalimi, mengambil hak orang menzalimi, memfitnah orang lain menzalimi. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, manhumani, dua orang
yang sangat loba. Manhumani, dua orang yang sangat rakus. La yasba'ani, tidak pernah kenyang kedua-duanya. Satu, talibul ilmi, pelajar ilmu, pencari ilmu. Wa talibul dunia, dan pencari dunia. Nah, ini dua orang sama-sama rakus, gak puas-puasnya. Tapi satu rakus dalam nilai amal, yang satu rakus dalam nilai negatif. Maka hakikat seseorang itu sudah menjadi thalib atau belum ketika dia belajar tidak bosan. Sehingga dalam fadilah, dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan ciri pelajar agama itu adalah dia mendengar yang ke-1000 kali seperti semangat mendengar kali pertama. Antum kalau mau tahu siapa talibul ilm, adalah orang yang tidak tahu usia ketika belajar. Oh ini sudah, hafiz sudah, alim sudah, hadis sudah, qiraat sudah, falak sudah. Apalagi yang belum, sampai 50 tahun baru sadar belum kawin. Nah, itu namanya talibul ilm. Tapi kalau mengatakan saya cukup lah, nah, itu belum talib itu. Belum masuk talib yang hakiki. Nah, talib yang hakiki itu dia tidak pernah puas dengan ilmu. Karena ilmu itu semakin dimasuki semakin bagus, semakin indah, semakin luas, pokoknya semakin. Sama dengan orang menyelam ke dasar laut. Nah, orang yang baru saja mendekati laut, itu antum yang baru mendaftar, takut kena ombak, menangis, pengen pulang, gak betah. Itu yang baru di tepi pantai. Tapi kalau orang sudah menyelam ke dasar laut, gak ada lagi ombak di dalamnya. Di sana adalah keindahan dan kekayaan mutiara, macam-macam. Itu sebabnya kita baca kemarin Majmu' Famsi Rasail, apa kata pengarang di sana? Saya hanya pengen sampaikan ke kalian bahwasanya ilmu itu banyak. Sampai tafakuh ada satu poin pembahasan nggak masuk ke otaknya satu pun. Nah, satu pun pembahasan itu nggak pernah masuk ke kepalanya. Ini menunjukkan bahwasanya dia belum pernah tahu ilmu. Ada namanya bayan, adanya badi, ada ma'ani, ada balal, ada hikmah, ada mantik, ada aru, ada fikih, ada hadis, ada ilmu hadis, ada usul fikih, ada qawaid fikih, ada ilmu hadis atau mustalahul hadis, ada tajwid, ada qiraah. Berapa? 15. Ini baru belajar tahfiz, tinggal 14 lagi. Nah, kalau satu cabang untuk 3 tahun berarti 42 tahun. Lalu tahfiz yang terhabiskan 7 tahun, berarti selesai usia 50 tahun. Selesai sudah ada setahun mati. Tapi kalau baru belajar ya sulit, karena masih bermain di pantai, kena ombak, belum pernah melihat keindahan laut.
Tapi kalau antum sudah menyelam, pikinya itu sudah mihar, nahumnya ada ini dan sebagainya, itu lihat apa kawan-kawannya. Belajar lagi dan belajar lagi. Nah, dan Nabi dan dalam taklim dikatakan al ilmu yuzbahu baina fakhidhil mar'ah. Ilmu itu disembelih di antara dua paha perempuan. Apa maksudnya? Kalau sudah kawin, hilang kesempatan belajar. Hanya sama sebenarnya. Itu bukti kitab ta'lim wa ta'lim. Nah, yang kedua talib dunia, pencari dunia, itu nggak kenyang-kenyang itu. Usia sudah 50 tahun masih mikir cabang yang ketiga, cabang keempat. Kalau bisa dicabangin terus. Padahal nggak cukup usia. Kalau dia nikmati tabungan dengan usia dia, tentu lebih banyak tabungan pada usianya. Nggak tahu tuh, kenapa terlalu bersemangat begitu? Ibadah nggak sempat, zikir nggak sempat. Nah, kecapean, keletihan, baca Quran nggak ada waktu. Padahal kami pikir usia juga 10 tahun lagi. Standar ilmu, standar usia umat. Nah, tabungan dengan usia dia itu lebih banyak tabungan. Tapi dia tetap berusaha lagi. Itu fakta. Dan Nabi sudah katakan hal itu. Ada 2 rakus yang gak pernah kenyang. Satu pelajar ilmu, yang kedua pencari dunia. Tapi kalau ada pencari dunia, katakan cukuplah segini, itu bukan pencari dunia. Itu bukan pencari dunia. Yang betul-betul pencari dunia, selagi bisa dikembangkan. Yang betul-betul pencari ilmu, dia belajar sejak kesempatan. Ada cabang ilmu dia kepengen untuk mendalaminya, dan dia pengen ahli di setiap bidang ilmu tersebut. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, mawalina minna, budak-budak kami bagian dari kami. Budak-budak kami, mantan-mantan budak kami itu bagian dari kami. Walaupun mereka orang Habasya, walaupun mereka orang Persia, walaupun mereka orang Romawi, tapi setelah menjadi mantan budak kami, dia adalah golongan kami. Itu dalam bahasa Minang mengaku mama. Lihat ini dari mengaku mawalina ini. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, mautul gharib syahadah. Mati perantau itu mati syahid. Mati perantau, mati orang yang sedang dirantau itu syahid. Mautul faja'ah, mati tiba-tiba. Akhzatu as-safid, itu hukuman kemurkaan Allah. As-safid itu murka artinya, tapi Imam Abdul Rauf Al-Manawi katakan murka Allah. Jadi mati tiba-tiba bisa dikatakan itu orang kena murka oleh Allah. Hadis hasan. Oh, kalau begitu saya lihat ada ustaz sedang ceramah mati tiba-tiba, berarti itu murka Allah. Nah, itu sebabnya nggak boleh belajar hadis itu satu, harus hadis itu lengkap baru ambil kesimpulan. Dan hadis di bawah Sahih Bukhari, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi SAW bersabda, mautul faja'ah rahatul lil mu'min. Mati tiba-tiba itu rehat bagi orang beriman. Mati tiba-tiba adalah rehat bagi orang beriman. Dan hukuman tanah mati
Tanah mati artinya tanah yang belum pernah digarap oleh siapapun. Lillahi wa li rasulih. Itu adalah milik Allah dan milik Rasulnya. Faman ahya, maka siapa saja yang menghidupkan ia, artinya menggarap, minha darinya tanah mati, syai'an akan sesuatu, dibuka lahan untuk sawah, untuk kebun, fahuwa lahu, maka dianya adalah miliknya seseorang. Miliknya seseorang. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Musa ibn Imran Safiyullah. Nabi Musa alaihissalam putra Imran itu adalah orang pilihan Allah. Safiyullah. Itu juga bagus nama Safiyullah. Gunakan Safiyullah. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Sahih Bukhari, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, maudhi'u sautin, tempat cambuk, fil jannati, dalam surga, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dari dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Itu baru tempat cambuk. Berapa panjang cambuk? Paling pangkainya 30 cm. Kemudian ujungnya 25 cm. Atau 30 juga, atau 40, 70 cm panjangnya. Kemudian lebarnya serba telunjuk. Untuk cari nanti rotan panjang 70 cm, sampai sapu, taruh di karpet. Nah, seukuran itu tanah surga itu tidak bisa dibeli dengan dunia dan beserta isinya. Maka tanah surga itu mahal. Maka Nabi katakan, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Satu tempat cambuk saja itu harganya satu dunia beserta isinya. Jadi membeli dunia itu surga. Di surga yang ngaji terus sampai mati. Hadis sahih. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Maulal qaumi min anfusihim, budak satu kaum itu bagian dari diri mereka. Budak satu kaum adalah bagian dari diri mereka. Seperti hadis yang di atas. Walaupun dia berasal dari suku lain, tapi kalau sudah jadi budak dari kaum tersebut, dia dianggap bagian dari kaum itu. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Maula rajul akhuhu wa ibnu ammi, wali seseorang adalah saudaranya dan putra pamannya. Itu wali, bisa dijadikan wali, saudara atau putra paman, sepupu. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, mihnatu
pekerjaan, pelayanan, pengkhidmatan. Ihdakunna, salah seorang dari kalian wahai perempuan, kunna, fi baitiha, di rumahnya, tudriku jihad al-mujahidin, itu menyusul ia, mendapati ia akan jihadnya para mujahid, insya Allah. Hadir Dimas. Jadi ketika wanita datang kepada Nabi menyampaikan keluhannya, ya Rasulullah, malam kami jadi perempuan karena tidak bisa berjihad bersamamu. Pahala jihad itu besar. Gara-gara kami perempuan gak bisa kami dapatkan pahala jihad. Lalu Nabi katakan, kamu perempuan, khidmat di rumah itu sama dengan pahala jihad. Maka disebut orang rumah. Nah, perempuan itu orang rumah. Bukan untuk menikah dengan cari perempuan karir. Nah, perempuan karir keluar pada tabiat daripada muslimah. Apalagi dia disibuk dari suami, berangkat duluan dari suami, pulang lebih malam pada suami. Oh, itu gawat. Karena jihadnya perempuan ada di rumah. Maka kegiatan perempuan, kata Nabi, yang baik itu adalah menenun kain, menenun benang. Jadi aktivitas perempuan adalah menjahit. Nah, menjahit, buat kue, memasak. Bukan membaca. Terus bentruk, supaya transparan, connect. Oh, itu gak cocok. Maka metode program pendidikan putri harusnya di samping menghafal Quran dan memahami hukum, dia belajar menjahit dan memasak. Nah, kalau perempuan sudah bisa menguasai dua hal tersebut, menjahit sama memasak, maka itu sudah kemudahan. Kue lebaran buat sendiri, baju lebaran buat sendiri. Tinggal dia beli kain sewarna semuanya, mulai pada bayi usia 2 bulan sampai kakek seragam, produk sendiri. Peci suami buat sendiri, kalau suami buat sendiri, ridanya juga buat sendiri, gorden buat sendiri, spray buat sendiri. Nah, karena kerjanya di rumah sambil dia tarbiyah anak. Tapi kalau dia karir, gajinya lebih besar merantau, jadi bakalan ditinggalkan antum dan dia jalan sama supir pribadi. Selamat merana. Dia di sini manusia, perempuan, tabiatnya, wilayahnya adalah rumah. Sehingga khidmat di rumah, menyapu, mencuci, mendidik anak, semuanya itu nilai jihad yang sama dengan mujahid fisabilillah. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Mayanul khair fi saqriha." Keberkahan kuda itu ada pada warna merah, merah bersih, merah apa namanya? Merah
jernih, bukan merah gelap. Itu kuda yang berkah, warnanya merah, sakar. Nah, itu mungkin belum kita amalkan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Maitatul bahri halal, bangkai laut halal, bangkai laut halal. Wa ma'u tahur, airnya suci mensucikan. Jadi seluruh hewan laut itu halal dimakan. Jangan hewannya, bangkainya saja halal. Maka ikan yang dimakan oleh sahabat, ikan paus itu, ikan paus yang mereka ukur, mereka bisa masuk ke bola matanya itu 5 orang duduk di bola matanya. Sampai ikan itu gak habis dan dikeringkan, dibawa ke Madinah. Ditanya hukum ke Nabi, Nabi katakan itu adalah berkah dari Allah. Masih ada nggak sisa dagingnya? Kami minta. Nabi minta daging ikan yang sudah dikeringkan. Jadi Nabi pernah makan ikan asin. Ikan asin itu adalah makanan yang pernah dimakan oleh Nabi. Yang mau sesuai dengan sunnah adalah ikan asin yang terbuat dari paus. Nah, masyarakat kita kan enggak ada ikan mendaki ke pantai, kasihan disuruh masuk ke laut. Yang sedang laut dicari, yang di luar disuruh masuk. Karena takut terlalu besar. Ada yang mati dikuburkan. Ya memang kamu buat ikan asin. Nah, kalau dapat itu, bisa sebulan untuk makan ikan. Nah, airnya suci mensucikan. Nah, ketika dikatakan laut di sini identik dengan laut asin, tapi ulama menyimpulkan laut tawar juga. Tapi ikan danau juga halal. Apapun bentuknya. Itu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Hanafi bentuk yang normal yang halal, yang aneh nggak halal. Kepiting itu nggak halal. Nah, Imam Syafi'i mengatakan asal di laut, nggak hidup dua tempat itu halal. Walaupun bentuknya seperti anjing sekalipun, tapi kalau memang hidupnya di air saja itu halal. Jadi kalau nanti enggak, kalau masih normal bentuknya kayak ikan halal. Tapi kalau udah aneh-aneh bentuknya nggak halal. Maka Hanafi nggak makan udang, nggak makan kepiting. Jadi mazhab Imam Syafi'i itu sama dengan mazhab orang Medan. Nah, semua di laut halal kecuali kapal selam. Itu satu pendapat. Faslun fil muhalla, pada yang diberi alif lam dari ini huruf. Nah, 5 hadis lagi. Hadis pertama, Nabi SAW bersabda, Al-ma'u la yunajjisuhu syai'. Air itu tidak menajiskan akannya oleh apapun. Air tidak menajiskan akannya oleh apapun. Nah, kalau satu-satunya hadis hanya ini dalam hadis, hanya ini dalam bab air, maka sah-sah saja kita istinja dengan air-air yang ada di WC-WC yang embernya kecil. Karena bahasanya adalah walaupun masuk kencing di situ tidak najis, karena air tidak dinajiskan oleh apapun. Kalau satu-satunya hadis yang ini, tapi hadis masalah itu kan banyak. Di antaranya lagi al-ma'u tahur, air itu suci mensucikan, kecuali ma ghalaba ala rihih, sesuatu yang mengalahkan atas baunya
au ala ta'mi, atau yang mengalahkan, maksudnya mendominasi atas rasanya. Itu hadis kedua. Hadis ketiga, al-ma'ul qullatain, ada di sini. Al-ma'ul qullatain la yunajjisu syai'. Air apabila sampai 2 kula tidak dinajiskan oleh apapun. Nah, dari hadis-hadis itulah maka disimpulkan hukum fikih. Air 2 kula masuk najis, tercecah, bangkai, apapun itu, maka dia tidak bernajis kalau tidak berubah rasanya, warnanya, baunya. Tapi kalau berubah rasa, warna, dan bau, walaupun 1 kula, 2 kula, 10 kula, 1 lautan, itu tetap najis. Nah, tapi kalau airnya nggak sampai 2 kula, 1 kula atau 1,5, lalu masuk najis, walaupun tidak berubah rasa, warna, dan bau, tetap bernajis. Nah, itu hukum itu disimpulkan oleh ulama setelah membaca seluruh hadis air. Maka air penampungan dalam WC yang cuma ember kecil, itu kalau masuk najis di situ, itu tidak boleh lagi dipakai. Nah, antum nanti mau bikin rumah supaya aman daripada najis, buat bak mandinya itu 2 kula. Oh, saya pakai solar langsung, airnya dari tandon. Nah, tandon itu ada kemungkinan airnya sedikit, tidak ada tercecah di dalamnya, kita nggak tahu. Nah, pas airnya banyak aman, tapi kan kita nggak tahu, mungkin airnya nggak sampai 2 kula, sedang sedikit, ada tercecah di dalam, tapi kita mandi air najis. Nah, supaya pasti maka ditampung airnya dengan bak kapasitas 2 kula, 63 cm kali 63 cm kali 63 cm. Itu pas 2 kula. Nah, kalau pas 2 kula, khawatirnya nanti diambil 3 gayung, itu airnya sudah kurang 2 kula, masuk air menangis. Maka antisipasinya 75. Bagusnya 1 meter. Nah, apalagi punya anak kecil yang mandi di situ. Mungkin bapaknya bisa menjaga air najis, air tidak kemasukan najis, tapi kalau anaknya mandi, mungkin air kencingnya masuk ke situ. Lepas itu emaknya mandi air, basah mandi air. Bapaknya mandi junub, basah mandi junub. Gara-gara air bernajis pada anaknya. Nah, supaya air itu selalu suci, walaupun dipakai oleh orang yang tidak tahu hukum, maka buatlah penampungannya 75 kali 75 kali 75 dengan air yang tetap penuh. Maka bak antum itu sengaja kita buat di pondok, tempat mandinya harus bak. Dulu kan seberang padang untuk mandi di WC. Nah, kita buat bak supaya yang belajar hukum air atau tidak belajar hukum air, dia tetap mandinya suci. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'idu fil bahri, orang yang mabuk di laut, alladhi yusibu kaidu, yang menimpa akannya oleh muntah. Tuh kawan tapaku nyebrang ke Pulau Batam 20 jam, sempat dimuntah di kapal itu, lalu ajrul syahid, dia dapat pahala 1 orang mati syahid. Itu fadilahnya jihad dari laut. Muntahnya saja itu udah pahala 1 mati syahid. Wal wariku, kalau sempat tenggelam, bocor kapalnya masuk air, kebakar, lalu ajrul syahidain, dia dapat pahala 2 orang mati syahid. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-muadzinu, muadzin, yughfaru lahu, diampuni baginya mada sauti, sepanjang suaranya. Wa yashhadu lahu, bersaksi untuknya. Kullu rabbin, setiap benda basah. Wa yabisin, dan benda kering. Wa sahidus sholat, orang yang menghadiri sholat. Kedengar azan lalu dia datang ke tempat tersebut, yuktabu lahu, ditulis baginya khamsun wa isruna sholat, 25 kali sholat. Wa yukaffaru anhu ma bainahuma, dihapuskan darinya dosa antara dua sholat tersebut. Nah, berdasarkan hadis ini, inilah dalil sound system. Ada penganut anti toa, anti pengaruh suara. Dia tidak memahami hadis ini. Kalaulah muazin pakai pengaruh suara, tentu lebih jauh suaranya. Nah, sejauh suaranya itu, sebanyak itu yang memintakan ampun untuknya. Benda hidup, benda mati. Nah, benda hidup, benda mati. Tanaman kering, tanaman masih basah. Kemudian orang hadir sholat dapat pahala 25 kali. Hadis yang lain 27 kali. Bagaimana penempatan 25 sama 27? Ulama katakan 27 sholat jahar, 25 sholat sir. Jamaah sholat asar 25, jamaah sholat maghrib 27. Berarti ada 2 keunggulan sholat jahar. Di mana ada 2 keunggulan tersebut? 1, amin. 2, mendengarkan bacaan imam. Sehingga sholat jahar 27. Kemudian dosa kecil antara sholat dan sholat kalau berjamaah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Nabi SAW bersabda, Al-muadzinu, muadzin, yughfaru lahu madda sautih, diampuni baginya sepanjang suaranya. Sepanjang suaranya, artinya suaranya yang terdengar keluar sejauh mana, bukan sepanjang suara yang azannya panjang. Wa ajruhu mislu ajri man shallama, pahalanya muazin seperti pahala orang-orang yang ikut salat bersamanya. Siapa yang salat berjamaah karena muazin tersebut, dia dapat pahala. Karena gara-gara dia azan, orang ikut salat ke masjid tersebut, maka dia sama dengan al-dalu alal khair, orang menunjuk satu kebaikan, dia dapat pahala yang sama daripada pelaku kebaikan. Perhatikan baik-baik, azan yang kita lantunkan kadang-kadang tidak menepati bacaan yang tepat. Nah, dianjurkan azan itu bacaannya terputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sunnahnya diputus. Tapi kalau mau disambung, rohnya barisnya ru, bukan roh, atau tanpa baris. Allahu Akbar, Allahu Akbar, barisnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gak ada barisnya. Barisnya ru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, barullah, dan Allah barullah. Jadi baiknya diputus. Ini para muadzin. Itu satu. Yang kedua, di sunnah tarjih.
Tarji itu artinya sebelum melantunkan asyhadu an la ilaha illallah secara lantang, kita baca dulu 2 kali secara sir. Baru dilantangkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana bacaan tarji itu? Itu terdengar oleh telinga kita dan kawan yang di samping. Itu tarji, bukan bisi-bisi bacanya. Terdengar oleh telinga kita dan kawan di samping. Sementara syahadat yang berikutnya baru dilantangkan 2 kali. Itu tarji. Nah, as-salatu khairum minan naum. Kalau azan subuhnya sekali, maka pada azan kedua. Tapi kalau azan subuhnya 2 kali, as-salatu khairum minan naum pada azan pertama. Kita pernah praktek azan 2 kali, cuma 3 hari. Itu semangat sesi ibadah 3 hari saja. Alhamdulillah, insyaallah dari pagi belum istirahat dan tidur, malam ini tetap penuh jam seperti biasa. Bonus dikasih besok pagi pada subuh nggak ada taklim. Katanya membuat perlombaan lomba bola antar kamar mandi. Antar kamar mandi nggak ada dan sejarah. Orang antar desa, antar pulau, antar negara, itu antar kamar mandi. Syaratnya tidak ada yang duha besok. Karena kalau lepas subuh langsung main bola, kalau ada yang duha, ada lagi nggak duha kan? Jadi usahakan besok nggak ada yang duha. Kapan maksudnya nggak ada duha? Nawaitu tahajjuda li qurratul qadam lillahi ta'ala. Ya, tahajud malam ini supaya langsung main bola besok karena Allah. Kemudian masuk zuhur dimaafkan, masuk asar dimaafkan, masuk maghrib dimaafkan, masuk isya dimaafkan, masuk subuh juga dimaafkan. Dan insyaallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi wa assalamu ala mursalin alhamdulillah.